Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, para camatan kepala desa, perwakilan perempuan kepala keluarga, perwakilan kepala perempuan, perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia, perwakilan Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, para fasilitator serta peserta pelatihan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kebesarannya kita semua dapat hadir pada acara penutupan pelatihan kepemimpinan perempuan Recording perdesaan. stop. Recording in Adapun progress. pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2021 ini diikuti oleh 300 orang peserta perempuan yang berasal dari 5 provinsi dan 10 kabupaten. Adapun para peserta ini berasal dari 20 desa. Pelatihan ini akan terus berlanjut hingga tahun 2024 di 34 provinsi. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Aliansi Perempuan Kepala Keluarga (PEKA), demikian juga Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan Kapal Perempuan yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan rangkaian pelatihan ini. Tentunya apresiasi juga saya sampaikan kepada DPR RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah hadir pula pada hari ini dan mendukung terselenggaranya acara yang sangat baik ini. Semoga upaya kita bersama benar-benar memberikan kemanfaatan dan sumbangsih terbaik bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, sejak awal pembentukannya Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Hal ini telah tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka untuk mendukungnya bersama-sama kita harus memastikan bahwa berbagai pembangunan yang berprinsip pada kesetaraan gender dan perlindungan anak dapat terlaksana. Meskipun demikian, pada kenyataannya hingga sekarang perempuan yang mengisi setengah dari populasi Indonesia masih dikategorikan sebagai kelompok rentan. Dengan begitu, perempuan membutuhkan kebijakan, program, dan mekanisme yang spesifik dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Ibu bapak hadirin sekalian, ketidaksetaraan gender di Indonesia terlihat jelas dalam berbagai indeks dan data, mulai dari data indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, hingga indeks pemberdayaan gender. Adapun berdasarkan data pembangunan manusia berbasis gender tahun 2020, terlihat bahwa ketimpangan gender dalam berbagai aspek yang menyusun indeks-indeks tersebut, kesenjangannya lebih terasa di desa dibandingkan di kota. Untuk itu, demi mencapai kesetaraan gender, berbagai intervensi perlu dilakukan sampai ke tingkat desa dan dimulai dari tingkat desa yang jumlahnya 74.961 desa. Saat ini kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang mendorong terwujudnya program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Desa ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya pembangunan di tingkat akar rumput yang inklusif. Perumusan dari program ini pun mendukung target-target pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Ibu bapak sekalian, perlu menjadi perhatian kita bahwa kerentanan perempuan ini
bukan disebabkan karena dirinya lemah, melainkan karena konstruksi sosial yang berperspektif masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Dengan meningkatnya partisipasi politik perempuan perdesaan, diharapkan perempuan dapat lebih berperan aktif untuk mengambil keputusan dan menciptakan program-program yang berperspektif pada kepentingan perempuan. Lahirnya kebijakan yang berperspektif perempuan akan mempermudah perempuan untuk menjemput berbagai kesempatan yang selama ini sulit mereka akses. Pembangunan yang berbasis pada pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan kepentingan terbaik anak adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Karena pada kenyataannya, hingga saat ini, perempuan dan anak pun masih mengalami diskriminasi dan belum diprioritaskan dalam pembangunan. Maka untuk mendukungnya, diperlukan adanya keterwakilan, terutama dari para perempuan yang merupakan advokat terbaik bagi dirinya dan juga memiliki sensitivitas luar biasa sehingga dapat mendukung pembangunan perempuan dan anak. Maka dengan pelatihan ini diharapkan para perempuan perdesaan menjadi lebih percaya diri untuk mencalonkan diri serta lebih terampil dalam berpolitik untuk menyuarakan hak-hak kaum perempuan. Hadirin yang saya banggakan, lebih lanjut sesuai dengan arahan Presiden pada periode 2020-2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 5 isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Saya berharap kelima isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut juga menjadi perhatian pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi karena akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Bapak Ibu sekalian. Saya menitipkan kepada perempuan-perempuan potensial pemimpin perdesaan untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan perempuan dan perlindungan anak, terutama kelima isu tersebut yang masih menjadi permasalahan bangsa ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, rangkaian kegiatan pelatihan memang sudah berakhir. Meskipun demikian, saya harap semangat dan komitmen kita bersama untuk terus berjuang dan memberikan sumbangsih terbaik bagi pemberdayaan perempuan tidak akan pernah berakhir. Penguatan kepemimpinan perempuan untuk mewujudkan desa yang inklusif melalui desa ramah perempuan dan peduli anak tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa dukungan dan bantuan dari seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam mengawal implementasi program dan memastikan semua strateginya berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mari kita jemput dunia yang kita cita-citakan, dunia yang setara, yang menawarkan kesempatan yang sama bagi semua. Dunia yang ramah bagi perempuan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan, untuk menjadi advokat bagi diri, kelompok, dan bangsanya untuk mengoptimalkan potensinya tanpa terhalang budaya dan keraguan akan diri mereka. Bersama-sama kita satukan visi, membangun misi, dan menghimpun kekuatan untuk ikut serta dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.